07 dengan NIM 64190169 dengan mata kuliah manajemen bisnis operasional, di mana saya memiliki tugas yaitu berikan contoh studi kasus tentang perencanaan kapasitas dan jelaskan pertemuan ke-10 tentang perencanaan kapasitas. Baik, di sini dua tugas saya gabung jadi satu, di mana contohnya akan saya taruh di tengah-tengah slide. Baik, di mana setiap kegiatan produksi yang ada di suatu perusahaan pasti memiliki perencanaan mengenai berapa, apa, dan bagaimana jumlah barang yang akan diciptakan oleh perusahaan tersebut. Untuk itu, saya ingin menjelaskan keterkaitan bagaimana merancang kapasitas yang ada dalam suatu proses itu sendiri, di mana kapasitas atau capacity adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh suatu fasilitas dalam satu periode tertentu dan mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau fasilitas yang ada akan bersifat berlebih. Dan di sini ada beberapa definisi kapasitas secara umum. 1. Design capacity, yang dimana adalah tingkat keluaran per satuan waktu pabrik yang dirancang. 2. Rate capacity adalah tingkat keluaran per satuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas TIC mempunyai kemampuan memproduksinya. 3. Standar capacity, yaitu tingkat keluaran per satuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen, supervisi, dan para operator mesin. Yang keempat, actual atau operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata per satuan waktu selama periode waktu yang telah lewat. Peak capacity adalah jumlah keluaran per satuan waktu yang dapat diciptakan melalui maksimal keluaran dan kemungkinan dilakukan dengan kerja lembur atau menambah tenaga kerja, menghapus penundaan dan mengurangi jam istirahat dan sebagainya. Hal-hal yang menentukan kapasitas yaitu ada dua, yaitu 1. Persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar biaya tetapnya. Yang kedua adalah membentuk apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada berlebihan atau tidak. Baik, perencanaan kapasitas dilihat dari 3 horizontal, yaitu 1. Perencanaan kapasitas jangka panjang atau kurang dari 1 tahun, di mana kapasitas ini mengubah kapasitas, contohnya menambah fasilitas dan peralatan yang dimiliki lead time panjang. Yang kedua adalah perencanaan kapasitas jangka menengah dengan durasi 3-18 bulan, yang dimana bisa mengubah kapasitas dengan cara subkontak atau menambah peralatan dan menambah shift kerja. Dan yang kedua adalah menggunakan kapasitas, yang contohnya yaitu menambah karyawan dan menggunakan persediaan yang ada. Yang ketiga adalah perencanaan kapasitas jangka pendek atau kurang dari 3 bulan, dengan cara menggunakan kapasitas yaitu penjadwalan tugas karyawan dan pengolokasikan suatu mesin. Tujuan perencanaan kapasitas yaitu untuk mencapai tingkat utilitas yang tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Menetapkan ukuran fasilitas yang sangatlah menentukan sebuah jenis-jenis kapasitas, di mana jenis-jenis ini memiliki 3 jenis kapasitas, yaitu 1. Kapasitas efektif, di mana kapasitas ini diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan dan biasanya lebih rendah daripada kapasitas desain. Karena fasilitas yang ada mungkin lebih
mungkin telah direncanakan untuk versi produk sebelumnya atau ukuran bauran produk yang berbeda dengan yang sedang diproduksi. Pengukuran kapasitas atau rumus dari kapasitas efektif yaitu efisiensi sama dengan output aktual dibagi berapa persen kapasitas efektif yang sesungguhnya yang telah direncanakan, atau secara singkat efisiensi sama dengan output dibagi kapasitas efektif dikali 100%. Kapasitas desain. Baik, yang kedua adalah kapasitas desain, di mana kapasitas desain adalah output atau kemampuan maksimum dari suatu yang secara teoritis dapat dicapai, atau output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam tingkat tertentu, seperti bahan baku yang dapat diproduksi setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Contohnya adalah banyak tempat tidur atau rumah sakit, jumlah anggota aktif atau dalam suatu organisasi, dan yang terakhir adalah ukuran ruangan kelas atau di sekolah. Contoh dari kapasitas desain. Baik, untuk pengukurannya sendiri yaitu utilitas sama dengan output aktual dibagi berapa persen kapasitas desain yang sesungguhnya yang telah dicapai, atau secara singkat utilitas sama dengan output dibagi kapasitas desain dikali 100%. Baik, di sini ada contoh kasus untuk tugas saya yang pertama, yaitu dimana dengan soal perusahaan cake memiliki pabrik yang memproduksi cake atau disebut Arla Cake untuk acara dan ingin memahami kapasitasnya dengan lebih baik. Tentukan kapasitas desain atau utilitas dan kapasitas efektif atau efisiensi jika fasilitas memproduksi adalah 102.000 cake dan kapasitas efektif pabriknya 202.000 cake lini. Cake lini produksi beroperasi 14 hari per minggu dengan 3 giliran kerja masing-masing per 6 jam per hari. Lini tersebut dirancang untuk memproduksi cake keju dan coklat dengan tingkat output sama dengan 1100 cake per jam. Dan jawabannya adalah yaitu pertama, kapasitas desain kita dapat dari 14 hari dikali 3 kali giliran kerja dikali 6 jam, dan hasilnya 252 dikali 1100 cake per jam sama dengan 277.200. Dan sekarang kita mencari utilitas dengan rumus output dibagi kapasitas desain dikali 100% sama dengan 102.000 dibagi 277.200 dikali 100% sama dengan 36,7%. Yang kedua, efisiensi dengan rumus output dibagi kapasitas efektif dikali 100% sama dengan 102.000 dibagi 202.000 dikali 100% sama dengan 50,4%. Baik, yang ketiga adalah kapasitas produksi. Seringkali perusahaan ini dihadapi pada kenyataan di mana perlu menambahkan kapasitas produksi. Penambahan atau peningkatan kapasitas produk dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu menambah jumlah mesin atau jumlah karyawan, atau yang kedua menambah jumlah jam kerja atau lemburan, yang ketiga menambah luas perusahaan atau menambah lokasi kerja, memperluas lokasi kerja, yang keempat menmaksimalkan kapasitas mesin dan sumber daya lainnya. Maksudnya itu menambah biaya mesin untuk operasional kantor. Yang kelima adalah kombinasi dari alternatif yang ada. Pertimbangan kapasitas, yaitu selain integrasi dan investasi yang ketat, ada 4 pertimbangan khusus bagi terciptanya kapasitas yang baik, yaitu 1. Ramalan permintaan secara ketat, 2. Memahami teknologi dan peningkatan kapasitas, 3. Temukan volume yang optimal atau skala ekonomis dan non-ekonomis,
4 dibuat untuk perubahan. Kapasitas, yaitu 1. Kapasitas berlebih adalah hasil produk secara keseluruhan yang lebih besar daripada kebutuhan atau demand, sehingga ada produksi yang tidak terserap oleh pasar. Kedua, kapasitas yang kurang, yaitu permintaan yang lebih besar daripada produksi yang dihasilkan sehingga terbuka investasi untuk produk yang dibutuhkan. 3. Kapasitas normal, di mana yaitu titik keseimbangan antara produk yang dihasilkan dengan permintaan pasar. Keempat adalah kapasitas penuh, yaitu kapasitas yang mendekati kapasitas rancang atau design capacity. Kelima adalah kapasitas efektif, adalah kapasitas yang dapat dicapai oleh sebuah sistem atau fasilitas dalam kondisi keterbatasan yang dimilikinya. Dalam perencanaan kapasitas ada 4 pertimbangan untuk mencapai kapasitas yang baik, yaitu 1. Ramalan permintaan secara akurat. Kedua, memahami teknologi dan meningkatkan kapasitas. Yang ketiga adalah menentukan tingkat atau volume operasi yang optimum. Yang keempat adalah membangun untuk perubahan yang lebih maju. Baik, untuk mengelola permintaan itu ada hal-hal yang mempengaruhi dalam manajemen permintaan, yaitu 1. Pergeseran permintaan ke periode lainnya. Yang kedua, insentif, promosi penjualan dan kampanye iklan. Yang ketiga adalah penawaran produk atau jasa dengan pola permintaan countercyclical. Yang keempat adalah bermitra dengan pemasok untuk mengurangi distributorsi informasi sepanjang rantai pasokan. Untuk permintaan melebihi kapasitas itu 1. Batas permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, meningkatkan kapasitas, di mana perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Solusinya untuk jangka panjang dengan meningkatkan fasilitas. Kapasitas melebihi permintaan, di mana rancangan permintaan dengan pengurangan harga, pemasaran yang agresif, perusahaan mungkin lebih menginginkan untuk merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran yang agresif, atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Ketiga, penyesuaian pada permintaan musiman dengan menggunakan taktik untuk menyesuaikan kapasitas, yaitu 1. Mengubah staff. Yang kedua, menyesuaikan peralatan dan proses. Yang ketiga, memperbaiki metode perencanaan kerja. Yang ketiga, mendesain ulang produk atau mengupgrade produk. Menyesuaikan kapasitas untuk memenuhi permintaan, di mana produksi pada tingkat yang konstan dan menggunakan persediaan untuk menyerap fluktuasi permintaan atau tingkat produksi. Yang kedua, mempekerjakan dan memecat pekerjaan untuk memenuhi permintaan atau demand case. Yang ketiga adalah mempertahankan sumber daya untuk tingkat permintaan yang tinggi. 4 adalah menambah atau mengurangi jam kerja atau jam lembur dan overtime. Yang kelima adalah subkontak pekerja ke perusahaan lain. Yang keenam, menggunakan pekerjaan paruh waktu. Yang ketujuh adalah memberikan layanan atau produk pada periode waktu hanya bekerja jika pelanggan bersedia untuk menunggu produk atau jasa yang sedang atau back ordering. Baik, untuk perencanaan kapasitas atau investasi, ya, contohnya yaitu 1. Analisis titik impas, yang dimana ini berhubungan tentang break even point dengan cara untuk menentukan sebuah titik dalam Rp1 atau unit, dimana biasanya sama dengan keuntungan. Biasanya BEP terjadi dengan dimana TR sama dengan TC atau dengan rumus BF untuk per unit, yaitu F dibagi P ambil V
Dan untuk BEP dalam satuan rupiah yaitu F dibagi 1 dikurang V tambah P. Contohnya yaitu Arla Cake memiliki biaya tetap Rp1.650.000 pada periode ini. Biaya tenaga kerja langsung Rp7.000 per unit dan biaya bahan baku Rp6.500 per unit, di mana harga jualnya yaitu Rp30.000 per unit. Hitunglah BEP. Untuk BEP per unit rumusnya F dibagi P diambil V sama dengan 1.650.000 dibagi 30.000 dikurang 7.000 ditambah 6.500 yaitu 1.650.000 dibagi 30.000 dikurang 13.500 sama dengan 100 unit. Dan untuk BEP per rupiah yaitu VF dibagi 1 dikurang V tambah P adalah 1.650.000 dibagi 1 kurang 7.000 ditambah 6.500 adalah 1.650.000 dibagi 0,0769 dengan hasil 21.436.436,9. Untuk perencanaan kapasitas atau investasi yang kedua yaitu pohon keputusan adalah cara untuk mengidentifikasi alternatif dan beragam keadaan atau permintaan di masa depan atau kondisi yang disukai di pasaran. Keputusannya biasanya diambil berdasarkan hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah kasus multiproduk, di mana dengan rumus BEPS sama dengan V dibagi 1 dikurang V1 bagi P1 dikali W1. Keterangannya, untuk V sendiri adalah biaya variabel per unit. P adalah harga per unit atau sama dengan biaya tetap. Untuk W sendiri adalah persentase setiap produk dari total penjualan dalam satuan rupiah. Dan untuk I sendiri adalah masing-masing produk. Baik, di sini ada contohnya yaitu menurut Arla Cake adalah sebagai berikut. Biaya tetapnya 35 juta per tahun. Dimana dalam tabel ini ada cake rasa coklat, keju, banana, stroberi, dan rasa pandan. Dengan harganya sendiri cake coklat itu 29.500 dan biayanya 12.500. Untuk ramalan penjualan per tahunnya 7.000. Untuk cake keju 8.000 dan biaya 3.000 dan ramalan penjualan per tahun per unit adalah 7.000. Untuk banana cake-nya itu dengan harga 15.500, untuk biayanya itu 4.700 dan harga penjualan tahunan atau per unit adalah 5.000. Dan untuk rasa stroberi 7.500 dengan biaya 2.500 dan ramalan penjualannya 5.000. Dan untuk rasa pandan dia harganya itu 28.500, untuk biayanya 10.000 dan ramalan penjualan tahunannya dalam satuan unit adalah 3.000. Untuk penyelesaiannya di sini aku bikin tabel lagi. Satu, untuk jenis cake-nya untuk coklat sendiri harga jual atau P-nya 29.500, biaya variabel atau V itu 12.500, V bagi P yaitu hasilnya 0,423 dan untuk 1 min V per P adalah 0,577 dan untuk penjualan per tahun atau ramalan P-nya adalah 206.500 dan untuk WI-nya adalah 0,446 dan untuk satu min W bagi P itu dikurang W bagi P dikali WI sama hasilnya 0,257. Dan untuk cake rasa keju yaitu untuk harga jualnya atau P-nya dengan harga 8.000, biaya variabel atau V-nya 3.000, untuk V bagi P-nya hasilnya 0,375 dan untuk 1 min V bagi P adalah 0,625. Untuk penjualan tahunan atau ramalan P adalah hasilnya 56 juta
Untuk WI sendiri 0,121. Untuk untuk 1 dikurang W bagi V dikali WI adalah 0,75. Untuk badananya sendiri 15.500 untuk harga jualnya atau P-nya. Untuk biaya variabelnya yaitu 4.700 atau V-nya. Dan untuk V bagi P-nya 0,303. Dan untuk 1 dikurang V bagi P yaitu hasilnya 0,697. Dan harga tahunan atau ramalan penjualannya itu 77.500. Untuk WI-nya sendiri 0,167. Dan untuk 1 dikurang W bagi P kali WI adalah 0,116. Dan untuk strawberry sendiri 7. Untuk harga penjualan atau P-nya yaitu 7.500. Dan untuk harga biaya variabelnya atau V-nya adalah 2.500. Dan untuk W bagi P-nya sendiri hasilnya 0,33. Untuk 1 dikurang V bagi P adalah 0,667. Dan untuk penjualan per tahunannya yaitu 37.500. Dan dimana WI-nya sendiri adalah 0,081. Dan untuk 1 dikurang W bagi P kali WI adalah 0,053. Untuk rasa pandan sendiri di sini harga penjualannya atau P-nya 28.500, harga biaya variabel atau V-nya 10.000. Dan untuk W bagi V hasilnya 0,350. 1 dikurang V bagi P hasilnya 0,650. Dan untuk penjualan per tahun atau ramalan P adalah 85.500.000 rupiah, dimana WI-nya sendiri 0,185. Dan untuk 1 dikurang W bagi P atau WI dikali WI adalah 0,119, dimana total harga penjualannya atau ramalan P-nya adalah 463 juta rupiah. Dan untuk 1 min W bagi P atau dikali WI adalah 0,625. Untuk BEP rupiah dalam satuan rupiah yaitu 35 juta dari biaya tetap per bulan per bulan 35 juta dikali 12 bulan dibagi 0,625, itu hasilnya adalah 672 juta rupiah per tahun. Jika 1 tahun ada 52 minggu, dalam 1 minggu ada 6 hari, maka 1 tahun adalah 312 hari. Jika BEP-nya 672 juta dibagi 312 hari sama dengan 200.153.486,20. Untuk kapasitas penjualan atau untuk produk A setiap harinya yaitu WI 1 WI untuk produk A dikali BEP rupiah dibagi PIA sama dengan 0,446 dikali 2.153.486,20 dibagi 29.500 per unit. 29.500 sama dengan 33 unit. Dan untuk produk B, C, D, E untuk rasa lainnya itu sama seperti itu perhitungannya. Baik. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.